fisika dengan komparasi ini kita bisa memahami apa kelebihan elektron yang mengorbit pada proton ya. Dengan jumlah berapa elektronnya kita bisa mengetahui berapa isotopnya setiap logam itu. Itulah satu kecerdasan perbandingan ya. Itu tentunya dengan whole world ini akan membuat kita menjadi cerdas untuk memilih. Karena hidup ini adalah satu pilihan. Terima kasih, gitu aja. Iya. Menarik sekali pemirsa, pilihan. Semakin larut semakin dalam kajian malam ini. Pak Afkar, Buya, Tuan Guru dan Profan, saya sedikit membuat testimoni kepada ibu-ibu. Ibu-ibu apakah mau memilih uang atau memilih suami? Saya simulasi nih. Tahun 2016. Nih. Uang telah dicetak. Saya buka satu persatu. Izin Kang Afkar. Ya. Ini pengakuan ibu-ibu senang ke suami atau senang ke uang. Bagian laki blesak sing penting ngupai duit. Bagian laki cungure pengsek sing penting ngupai. Bagian laki sering minggat sing pering ngupai duit. Mekonon. Suami selingkuh yang penting uangnya banyak. Contoh gini Bu. Aja gemuyu Bu. Duitnya kita akeh. Tahun 2016 Prof Han, ini duit dia cetak. Ini uang berapa Bu? Ini duit nawaruan baik. Kalau Bu yang menyebut angka itu relativitas, tapi uang tidak relativitas Bu ya. Tetap 100.000. Uangnya masih kenceng. Akas. Di tahun yang sama, Bank Indonesia juga mencetak uang. Berapa ini Bu? Dasar mata duitan, warubah. 50. Masih kenceng Prof Han. Karena 2016 maju, nok, uang berapa ini nok? Masih kenceng. Ini uang berapa Bu? Ngerti banget ya. Ini berapa Bu? Apal mata duitan. Ini berapa Bu? Terakhir, Bapak Ibu semua uang saya milih yang terbit tahun 2016. Kenceng KB Bapak Ibu. Tahun berapa ini Bapak Ibu? Ini sama dengan nasib manusia dan nasib kholwat di sini. Datangnya sama-sama tanggal 20 Mei 2023. Apakah sampai tanggal 29 Juni kita tunggu setelah yang satu ini. Saya perlahirkan Bu ya. Izin waktu lagi Kang Afkar ya. Ini tahun berapa Bapak Ibu? Saya simpen dulu. Aja gemuyu Bapak Ibu. Ini tahun berapa Bapak Ibu? 2023. Tahun sekarang saya buka apakah uang 100.000 masih kenceng? Izin Prof Han, Tuan Guru sehari izin ane cerita. Bapak Ibu angka 100.000 uangnya masih kenceng gak Bu? Uang 100.000 itu kalau Bapak Ibu kholwatnya 40 hari. Uang 100.000 terbitnya sama di bank tahun yang sama Bapak Ibu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun duitnya masih kenceng. Dan dipegang oleh orang-orang mulia, orang-orang kaya, berkeliaran di hotel, di mall. Uang 100.000. Saya tahu Kang Afkar apa punya apa enggak saya enggak tahu, tapi saya punya. Sombong sedikit. Berikutnya pemirsa, uang 50.000 masih rada kenceng. Beredarnya di pasar-pasar induk, di toko-toko swalayan sebelah, ya minimarket masih bagus, uangnya cantik, ganteng, ayu, duitnya bagus. Bu, berikutnya duit 20.000 Bu, ning pasar Balongan, pasar Mambo Pindang, lecek Bu, metue pada Bu, bergeser Bu, 10.000 us remek Bu. Tuku lengko. Bu, kita praktek maning Bu. Ini 50.000, demek. Bu, 2.000 selakar gane. Tetapi Bapak Ibu kalau nyumbang masjid 100.000 dikantongin, yang 2.000 selapin.
Jadi lebih banyak mana manfaatnya Bu antara yang 100.000 dengan Bu, sing sewu lemek Bu. Tukang parkir di Pasewu nyewot. Marah Bu. Jadi Bapak Ibu jangan lihat seberapa banyak bank mencetak uang, seberapa banyak Bapak Ibu tolwat, tapi lihatlah seberapa banyak kebermanfaatan kita buat Umat. Demikian saja, mohon maaf pemirsa. Saya Iya, kembali ke terima Kang kasih. Afkar. Terima kasih Pak Iya. Toto untuk analoginya. Pantesan, tadi kan berangkat sama saya satu mobil. Ketika Iya. saya ajak ke rest area, dia menolak. Menolak. Ternyata duitnya untuk demo di sini. Demo di sini. Ya kalau nggak ada demonya Mas. Terima kasih Pak Toto. Ini nampaknya semakin lumayan rame ya, semakin malam semakin larut. Tapi sekali lagi bahwa kita dibatasi waktu. Jam 00 kita sudah akan istighosah. Itu artinya kita akan masuk pada closing statement. Jadi kalau nanti Tuan Guru Sehari ingin menyampaikan sesuatu, nanti ditambahkan dalam closing statement. Begitu juga Prof Han ya, begitu. Baik, kita akan mulai saja. Yang pertama ini saya berikan waktu ke Prof Han untuk closing statement. Silakan, Prof Hans. Baik, harapan pribadi semua peserta kholwat kali ini bisa menghayati keheningan itu, dan secara psikologis saya hanya bisa mengatakan bahwa keheningan itu menyembuhkan, ya, menyembuhkan, dan manfaatnya besar sekali untuk melihat diri kita sendiri terutama lebih jernih dan melihat persoalan hidup kita lebih jernih, ya. Karena saya ngomong seperti ini pun, ini sebenarnya keluar dari keheningan. Di antara kata saya dengan kata lain itu kan ada keheningan. Kata-kata ini hanya menetas saja dari keheningan. Jadi kalau kita semakin dalam pada keheningan itu, kata-kata kita pun semakin berkesadaran, cara kita melihat orang semakin berkesadaran, apapun yang kita lakukan semakin berkesadaran. Jadi keheningan dan berkesadaran itu satu kesatuan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof Han. Segala kebaikan, kesadaran itu muncul dari sebuah keheningan. Dan kita akan masuki dunia hening ini sampai 40 hari ke depan. Selanjutnya saya berikan waktu untuk closing statement kepada Ayahanda Tuan Guru Sehari. Silakan Tuan Guru untuk closing statement. Baik, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita jarang-jarang berjumpa. Apa salahnya kita ambil masa sedikit. Kita datang jauh-jauh. Masakan nak berhenti pukul 11. Apa pukul 11.20? Lama kah? Oh, lama. Okay. Baik. Begini. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ada dua pilihan. Dengar baik-baik. Pertama, pilihan akal. Kedua, pilihan hati. Mana yang condongnya kita nak ikut? Akal kata begini, hati kata begini. Jadi, seumpama akal kata ke kiri, hati kata ke kanan. Mana kita nak pilih? Akalkah, hatikah? Kedua-duanya sekalian, zaman dulu dipanggil zaman jahiliyah. Kita berkiblat kepada Baitul Muqaddis. Apa arti Baitul Muqaddis? Bait itu rumah. Baitul Muqaddis itu rumah kepala. Orang zaman jahiliyah berkiblat kepada otak. Iaitu tanah kepala dipanggil otak. Apa pilihan akal, otak ni akal? Cuma dia memilih untuk kepentingan dirinya sendiri. Biar saja aku untung, orang lain rugi tak apa. Biar saja aku sihat, orang lain sakit tak apa. Harta engkau jadi harta kita. Duit engkau jadi duit kita. Itu pilihan akal. Lalu sampai ke masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukar kiblat. Bukan lagi ke tanah akal, bukan lagi ke tanah kepala, bukan lagi Baitul Muqaddis. Rasulullah memindah kiblat kita ke tanah Baitullah.
Apa itu Baitullah? Tanah dada. Apa itu tanah dada? Yaitu berkiblat kepada hatimu. Dulu jahiliyah menggunakan akal. Akulah bijak, akulah beramal, akulah alim. Karena menggunakan akal. Tapi Rasulullah kata, kita pindah. Pindah kiblat kita daripada Baitul Muqaddis, pindah kepada Baitullah, tanah dada, iaitu hati. Jadi hati ini, tuan-tuan, bernama kalbu. Hati kita bernama kalbu. Apa itu kalbu? Kata ulama, kalbu mukmin Baitullah. Kalbu itulah rumahnya Allah. Jadi di antara akal dengan kalbu, mana yang kita pilih? Ingat, akal, kata orang tua dulu, dari mata turun ke hati. Dulu dari mata turun ke hati. Tapi sekarang ini, dari hatilah turun ke mata. Kenapa? Jikalau tidak ada hati, jikalau tidak ada kalbu, jikalau tidak ada roh, masakan mata boleh melihat? Masakan akal boleh berfikir? Sekarang ini, akal kita mati. Otak kita mati. Pilihan kita mati. Kita tidak ada pilihan. Yang membuat kita memilih sama ada ke kiri atau ke kanan adalah Baitullah. Rumah Allah yang memilih, iaitu hatimu, iaitu rohmu. Jadi apapun, ke kiri kah, ke kanan kah, tetap pilihan Allah. Tidak ada pilihan akal. Kita tak boleh memilih kerana akal kita makhluk yang mati. Makhluk yang paling bodoh di antara makhluk adalah akalmu. Jadi muslim-muslimat, marilah pada hari ini, di sempena hari berkhalwat ini, biarlah hati kita yang memilih. Baitullah yang memilih, rumah Allah yang memilih. Kalbu kita yang memilih. Jadi apabila kalbu kita memilih, semuanya baik belaka. Kullun min indillah. Buruk dan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun iman yang keenam. Untung baik, untung buruk. Bukan? Jadi buruk pun untung, baik pun untung. Sebab apa? Sebab ianya pilihan Allah. Pada hari ini, kita buang akal. Buang ikhtiar kita. Buang usaha kita. Buang kehendak kita. Mari kita ikut kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala-galanya datang daripada rumah Allah, iaitu kalbu kita. Akal kita makhluk yang mati. Jadi insya-Allah selepas kita keluar daripada khalwat ini, kita akan mengikut katanya hati. Bila kata hati, kita sayang isteri, ya, kita sayang akan ibadah, kita sayang ke sesama makhluk, kerana hati itu rumahnya Allah. Pasti semuanya baik. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan terbaik adalah pilihan yang datang dari hati, karena itu adalah pilihan dari Allah, dari kalbu. Demikian yang disampaikan oleh Ayahanda Tuan Guru Sehari dari Malaysia malam hari ini dalam closing statement. Untuk selanjutnya, closing statement yang terakhir disampaikan oleh Guru Mulia kita Buya Syakur Yasin Ema. Dipersilahkan. Baik, saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya kita ini selalu berdialog dan tidak pernah berhenti. Bahkan ketika kita sedang tidur pun kita berdialog dengan makhluk-makhluk yang kita nggak kenal kadang-kadang, atau makhluk yang kita kenal di siang hari. Kita selalu berdialog. Ketika kita ada teman, kita berdialog dengan teman. Ketika kita sendirian, kita berdialog dengan diri kita sendiri. Saya ulangi lagi, biar terekam dengan baik. Ketika kita di tengah banyak teman, kita berdialog dengan teman-teman. Ketika kita sendirian, tetap kita berdialog dengan diri kita sendiri. Apa bedanya? Pertama, ketika kita berdialog dengan teman-teman, di situ banyak kebohongan-kebohongan.
Tapi ketika kita berdialog dengan diri sendiri, tidak bisa dibohongi karena kita tahu semuanya itu. Itu. Jadi artinya ketika kita berdialog dengan diri sendiri, kita dijamin jujur. Nah, ketika orang itu sering berdialog dengan diri sendiri, orang itu pasti akan semakin jujur dan semakin cerdas. Perhatikan dulu. Nanti kalau Anda sering berdialog sendiri karena tidak ada teman, pada kondisi sedang uzlah, sedang menyendiri, di situ Anda berdialog di sini selama 40 hari engkau berdialog dengan dirimu sendiri. Saya jamin pulang-pulang menjadi cerdas. Ya, karena di situ kita jujur. Nanti setelah kita lama berdialog dengan diri sendiri, kita baru sadar, oh ternyata kita ini tidak sendirian. Kita ini tidak sendirian. Setiap kita muncul keinginan berbuat sesuatu kebaikan, akan ada pihak lain dalam diri kita yang menghalang-halanginya. Sebaliknya juga, ketika kita akan berbuat kejahatan, juga ada pihak lain yang menghalang-halanginya. Sampai kepada proses aplikasi pelaksanaan menjadi eksekusi itu setelah pertengkaran selesai dan menjadi keputusan, baru menjadi pelaksanaan. Sadar enggak?